ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wala ta'mal syai'an min ta'at illa an takuna nawiyan bi aqraba ila Allah. Ya. Maka jangan melakukan satu amalan ya dari berbagai macam ketaatan kecuali hendaknya engkau niatkan semua itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi niatkan ya apa yang kita lakukan dalam berbagai kegiatan positif kita ya, baik itu yang bernilai pahala sesuai dengan syariat seperti sholat ya, kewajiban-kewajiban kerjaan dan sebagainya, taat pada kedua orang tua, menjauhi perkara-perkara yang haram ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu kan sesuatu yang sesuai di dalam kadar syariat ya. Kemudian kegiatan positif yang kita lakukan niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu nama itu kegiatan positif, niatkan sebagai bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wabtigha wajhihi wa talaba ridhahu, niatkan yang kita itu untuk ya, mencari ya, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niatkan juga untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin selama ini dari berbagai macam amalan kita, apapun yang kita lakukan banyak kekurangannya ya, banyak kekurangannya, tapi tanamkan dalam diri kita, ya Allah ya, jenengan Engkau Maha Tahu ya, ini banyak kurangnya, tapi saya akan berusaha memperbaiki diri saya dari berbagai macam ya, amal ibadah yang saya lakukan, saya niatkan karena kepadamu, hanya untuk Engkau ya. Maka ketika kita itu wis niat seperti itu, kita tidak akan goyah, tidak akan gampang ya, istilahnya gampang baper ya, gampang down, gampang jatuh karena kena omongan orang ya. Omongan manusia itu cuma sesaat, seperti angin ya. Ini selesai sudah ya, tidak akan memberikan manfaat sama kita, memberikan mabarat sama kita kalau kita masukkan ke dalam hati, di lubuk hati, kepikiran. Padahal orang itu ketika mengucapkan hal yang buruk kepada kita tidak pakai mikir ya, tapi jadi pikiran lagi kita. Selama yang kita lakukan itu memang tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya, kita tidak usah pedulikan hal yang seperti itu. Makanya ya, para ulama itu mereka sebutkan kalau kemudian wakmu itu ikhlas atau enggak ya, nggak usah martuan sama orang, jangan bilang sama orang aku ikhlas mau besok ya, itu cuma ucapan dohiriah saja, tapi yang lebih tahu adalah kamu sendiri ya. Kepingin tahu kamu itu ikhlas atau enggak, ketika kena omongan orang ya, dipuji, dicaci, biasa saja, tidak berubah ya, tidak berubah, tidak ngaruh ya. Boleh bahasa TikTok ini, bahasa TikTok ini ya, dipuji tidak meninggi, dicaci tidak tumbang, itu baru kenapa? Nah, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang ya, jadi kita harus tinggi terus ya. Jadi tidak mulus, jadi tidak goyah kita itu ya, tidak goyah dengan ucapan manusia ya. Ketika orang muji kita, aduh kon masya Allah lebih istiqomah, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mencaci kita ya, wah ini diketok nomor bagian dari kejelekan saya ya. Keewonan kejelekan yang Allah tutupi tidak dibedakan sama manusia ya. Itu cara melatih kita itu untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niatkan ya untuk iradatu tsawabil ukhrawi alladzi wa'ada bihi subhanahu ala tilka ta'ah min babil fadli wal minnah. Niatkan yang kita lakukan itu untuk golek pahala nih Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan tujuan akhirat. Jadi niatkan ya,
golek pahala, ya niatkan golek pahala. Ya. Nggak usah risau dengan ucapan kalau kamu ibadah kepingin golek pahala berarti kamu gak ikhlas. Ya memang ya, tingkatan kita juga kepingin golek pahala ya, sebagai bekal kita nanti di alam akhirat. Gak usah kasih ya aku gak butuh pahala. Ucapan-ucapan yang tadi ucapan kayak gitu. Karena ini kan kebanyak. Kamu ibadah ngarep surga, ya berarti ibadahmu gak ikhlas. Terus tingkatannya dewi ingin suara kok. Kalau orang sih ngomong awalnya duit lah diterima. Ya, nggak ada orang bilang gitu tapi tidak ditawari duit, tawari duit, gak obah. Ya itu baru sih tingkatannya sih iso dicek lo omongan. Tapi lah sih ngerti duit, ya anu ya. Jadi yang penting kita beramal ya nu boleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodako, waduh, sodako dari dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku wis sodako 2000 nang masjid, oleh duit 200.000, 20.000. Jadi dilipat gandakan. Ini bisa dipikir mah itu ya. Walaupun cuma 2 juta 2.000 ya. Apa jadi 2.000 tidak membuatmu miskin. Ya. Ya, tapi membuat mereka kaya. Membuat mereka iso tuku tanah. Membuat mereka iso tuku mobil Alfa. Membuat mereka iso rapi meneh. Ya, 2.000 tidak membuatmu miskin. Ya, ono ayo caranya. Paling sih ngomong ngono tuh ya, anu, circle-nya ya kalau ngani ya. Yang seprofesi ya, ya. Kemudian jadi niatkan ya segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, golek pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa kasar ini, bahasa kasar sampean misalnya toko rutinan sholawat, ya. Apapun itu masih kebaikan. Kalau kasar bahasa kasar itu golek rai nang Kanjeng Nabi. Ya, apa cek dikenal kok di media mah. Lah iki gak asing. Gak asing. Atau apa? Cari muka di depan orang soleh. Cari muka di depan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jangan. Kenapa? Setiap kali kita kumpul di dalam satu majelis kebaikan, apapun itu, ya, majelis apapun itu. Nanti ketika tiba saatnya kita sudah berada di alam kubur, mereka orang solihin yang sering kita kirim itu, yang sering kitab-kitab mereka kita baca, yang sering karangan-karangan maulid mereka kita baca, wirid-wirid mereka kita baca, dikenal. Si fulan ini dan selama itu di dunia dia tidak pernah lepas baca maulid, ya baca maulid dikenal, ya mengenalkan diri kita orang-orang solihnya. Nah kemudian ya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala tersebut itu sebenarnya adalah mimba bil fadli wal minnah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala dari perbuatan taat yang kita lakukan, itu sebenarnya bukan kewajiban Allah. Ya, kok bisa demikian? Itu bentuk ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ngasih kita sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang masih memberikan nikmat fungsi 100% anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan sempurna sehingga kita bisa melakukan ketaatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantas dengan nikmat yang tidak bisa dihitung tersebut, terus kita jaluk bayaran. Ya, ini pahala. Ya, ya. Kan hukumnya itu kita melakukan ketaatan oleh pahala. Padahal semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau al-Imam Ibnu Irsyad al-Qurtubi ada mengatakan babil fadli wal minnah. Maka Allah memberikan pahala bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan banyak kata waladatul bisya'id terus lanjutannya surat Taqawi
Terus waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyata katsiratan sholihatan. solihatan. Solihot. Solihot. Boleh baca di HP kok. Baca di HP kok. Malah jadi paling mari buka Instagram itu. Boleh kok ono kitab di kono. Kok solihot itu. Sholihatan Ya. yahsulu Yahsululaka laka kullu wahidatin minha thawaba tamun min fadlillah wa ma ajista anhu ajista anhu wa min at-ta'ati wal khairati wa lima walam tatamakkan min fi'lihi walam tatamakkan min fi'lihi fanwihi wa'zam ala fi'li istita'ah. Terus selanjutnya bisidkin wa azmin lawis tata'tuhu la fa'altuhu. Terus fit marro fi waktin muja'atin min ramlin laqasamtuhu 'alan nas. Terus qad qabilallahu sadaqataka. Wa syakarallahu husna niyatika. Ya, iya. Jadi makanya kenapa ya sering kita sampaikan sejak dulu ya foto niat ya, perbaiki niat kita di dalam setiap aktivitas kita. Cek ono nilai ibadah ya, dari sini sumbernya ya, dari 5 waktu bil hadat ya. Makanya beliau menyebutkan sini ya. Jangan ketika kita melakukan satu perbuatan mubahat ya. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat hatta al-akla wa syurba wan naum. Aktivitas yang sehari-hari tidak pernah luput kita lakukan, sesuatu yang mubah ya. Contohnya apa? Makan, minum, tidur ya. Niatkan itu. Illa wa taqsid bidzalika as-isti'anata 'ala ta'atillah. Niat zaman minum, makan, terus istirahat, tidur, niat ya Allah, aku kesel mari nyambut gawe, saiki tak turu tak niat ngasuh, cek meni iso qiyamul lail misalnya. Cek meni iso salat subuh berjamaah. Cek meni iso ya awak cek sehat ya. Kalau cek iso melakukan ketaatan ya, amal ibadah. Makan pun juga sama ya. Mangan ya. Mangan kapau masuk hati niatnya cek buat ibadah. Jadi ke alwi masuk hubungan dalil dewe. Jadi masuk aman ibu rompere cek tambah to adi. Tapi diteno nopo meneh kalau tanya ini kawanan baik berarti. Ya. Atau misalnya ya, karena ini misalnya ngopi ya. Ngopi. Jagongan ngopi. Enggak ada salahnya. Tetapi istilah di dalam jagongan ngopi tersebut sesuatu yang ada nilai manfaat. Ya.
Ojo mek rasan-rasan dong. Ya, tapi ini berikan ya satu pembahasan, satu omongan obrolan yang real yang nilainya ada manfaatnya. Misalnya ya, Alwi Lutfi ambek Fikri ambek kau tapi adik lakukan ngopi ini. Ya, ngomong dari Alwi terus kopi iki apa kulone nang miso. Ya, kulone iki legi. Tapi gak betul. Ya seperti inilah orang yang tidak dianggap. Ya, yang memberikan rasa manis di dalam kopi, tapi tidak ketok wujudnya. Ya, sedangkan kopi ketok lete ireng ini. Tapi pahitnya orang kroso. Soalnya wis dikei gula dan gulanya larut di dalam air. Ya, kopinya langsung jadi hitam kelihatan wujudnya. Ya, nah itulah perumpamaan sifat ikhlas. Ikhlas gak ketok kayak gula. Ya, kayak kopi yang memberikan rasa manis di dalam gula tidak kelihatan. Ya, tapi memberikan rasa manis di dalam kopi tersebut. Ya, lek gak ikhlas, kopi iki ireng ambek sing kayak gula kan podo irenge. Ya, tapi sing sijine pahit. Ya, kopinya pahit. Apa? Kalau gulanya ketoro. Seperti itulah contohnya kan sesuatu yang ringan seperti gini tapi bisa ada hikmahnya ya. Khudil hikmah min ayyi'in kharajan. Ambillah hikmah itu dari mana saja. Ya, dari mana saja hikmah itu ya, pelajaran dari sesuatu yang paling remeh sekali. Ya, makanya ya niatkan di dalam setiap kita aktivitas kita ada nilai ibadah. Ya, makanya disebutkan ya illa wa taqsid bidzalika isti'anah ala taatillah. Niatkan untuk sebagai sarana kita itu kuat di dalam menjalankan ketaatan. Ya, wa khusulat taqwa bihi ala ibadati ta'ala. Kemudian kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita sudah mampu mengatur niat kita sedemikian rupa, ya maka sesuatu yang mubah bisa bernilai ketaatan dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lil wasail ahkamul maqasid. Suatu wasilah itu hukumnya itu tergantung bagaimana niatnya. Sampeyan mangan niat kuat oleh ibadah, maka makan tersebut bernilai ibadah. Tapi kata ngerampok, kata maling, kata korupsi, makan di sini. Ya kuat, dinas bengi, nyongkel cendelo. Ya, bener ya. Rawon yang asalnya halal, tapi bisa jadi haram. Kenapa? Karena dia niatkan tadi untuk tujuan kejelekan. Ya, dan berbagai macam contoh-contoh yang lain. Wal maghbun man ghubina fi husnil niyah. Wong sing rugi itu sapa? Wong sing rugi iku ya, wong sing dikei nikmat ambek Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat mangan, ngasuh iso turu, tapi tidak menjadikan nikmat tersebut, nikmat santai tersebut membuat dia tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tambah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut maghbun, rugi. Dikei umur sehat, tapi dia tidak gunakan untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu tidak hanya lingkup di dalam masjid, tidak hanya itu saja. Ya. Ketaatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana sesuatu yang mubah itu bisa bernilai ibadah. Makanya salah satu di antara wasiatnya Imam Umar bin Khattab, nasihat beliau di sini katakan waj'alaka fi ta'atika wa mahabbatika niyatan katsirah sholihah. Jadikan sesuatu sing mubah ya iku toton niate sing akeh ya, toton niate sing akeh, niat sing apik ya. Contoh misalnya ketika kita mau keluar dari rumah ya, keluar dari rumah berangkat kerja, niat tak niat engko lek di jalan ketemu Alwi tak sopo ya, tak mesem ya oleh pahala ibadah. Tabassum ka fi wajhi akhika sodako, mesem ya di depan saudaramu itu merupakan saudara ya, saudara loh ya, sesama laki kudu cewek ya. Mudah David ya, assalamualaikum ukhti, mau kemana ukhti ya, pilih maksudnya lanang ya, niat silaturahim ya, niat ya misalnya berangkat David bersepedaan ya, niat boleh di dalam ono wong sing mlaku tak jak bareng ya,
tak taala. Maka bisa bernilai ibadah. Makanya disebutkan yaghfiru laka bi kulli wahidatin minha sawaban taman bi fadlillah. Satu perbuatan lek niate akeh, niat apik akeh bernilai pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau misalnya kita gak mampu menjalankan satu ketaatan atau kebaikan, gak mampu karena apa? Karena sibuk, repot, ya, karena tidak ada waktu, atau gak kuat, ya, maka fanwihi wa'zam ala fi'li indal istitoah. Niatono dari sekarang, ya, terus tanamkan dalam hati kita, engkau tak lakoni lek pas aku mampu. Misalnya berarti sodako, ya, berarti sodako 500.000. Aduh, mereka ambil duit pas tanggal tuh, ya bisa. Soalnya ono tak niati sodako, kita dapat pahala, ya. Kalau misalnya, wes tak niat mau Quran, ya, di kono kesel aktivitas seharian, gak kober, ya, karena capek, tetap dapat niat baca Quran. Tapi lek wis enak ya sempatkan, ya. Ya, jadi ya. Wa qul bisidqin wa asmin wa salahin niyah. Kemudian ucapkan dalam hati kita, ya. Niat atau temenan, ya Rob, golek aku punya gini, saya akan menjalankan. Ya, misalnya ya apa namanya fikri duwe niat. Ya Allah, golek aku paringi rezeki lebih, koncoku tak jak umroh kabeh. Niat kono tok lho dapat pahala. Kafir misalnya, Allah golek aku jadi pembimbing umroh, pembimbing manasik haji dan umroh. Ya. Kok bapak ibuku, dulu tak budalno haji dan umroh. Konco-koncoku bisa tak budalno haji dan umroh. Amin ya Rabbal alamin. Niat, yang penting niat dalam hati disi. Ya. Nanti ada kelanjutan ceritanya ini. Ya. Lawis sadaqtu la fa'altu. Nah, yang seperti ini kita bisa dapat pahala. Seperti ada satu cerita, ya, kama balaghana anna rajulan min bani Israil marra fi waqtin alhamdulillah alamin. Ya, yahdihullah subhanakum. Kemudian ada cerita, ya, ada seseorang dari kalangan Bani Israel, ya, di Bani Israel sing biyen, kudu Israel sing saiki, ya. Bani Israel keturunan Nabi Yakub, ya. Itu jalan di dalam satu gurun, ya. Dalam satu gurun, kemudian dia melewati padang pasir. Ya. Banyak kan pasti jenis pasir kerikil itu banyak. Ya. Kemudian dia pegang itu kerikil tersebut. Terus ngomong, "Tuh, ya. Andai kata pasir iki, ya. Pasir iki, andai kata pasir iki adalah tepung atau gandum atau roti. Ya, pasti tak sodakono. Ya, tak pagi-pagi no nawong sing luwe-luwe." Ya. Yang lihat ya Allah, andai kata gurun iki, pasir iki itu semua adalah makanan. Kita tum-tum nang wong-wong iki. Ya, tak tum-tum nang wong kabeh. Ya. Padahal lihat seperti itu, ya. Laukan hadhihi ta'aman, ya. Lakosam tu alas tak pakai nang wong. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi di zaman tersebut, di waktu tersebut diperintahkan untuk mengatakan kulli bulan. Sampaikan kepada si fulan tadi, di ngomong pasir iki lagi pasir iki panganan tak pakai no. Ya. Qabilallah sedekah. Ya. Sedekahmu mesti terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal gak sedekah, soalnya duwe. Tapi wis punya niat, ya, iki andai kata iki tak tumno iki. Wa syakarallahu husna niati. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima, bersyukur, mengucapkan syukur terhadap kebaikan niat. Ya. Niat kok ini itu. Makanya ya, contoh kita bangun kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan sampean berangkat di jalan, ya, terus ketemu orang, kok wong dodol, ya, dodolane sepi, keliling mlaku. Sampean harus bersyukur. Tidak kerja, anteng di satu tempat, gak keliling, gak kepanasan.
tinggal masuk datang ya bekerja sing temenanan pulang ya tiap bulan oleh kayak bayaran kadang sih oleh bonus ya walaupun kepengen oleh bonus gitu mungkin ya kakak ya yang penting barokah ya lelah kita itu akan menjadi berkah asal niat lillahi ta'ala. Coba ya misalnya sama jalan ya sepedaan orang delok wong ya melaku nunduk sepedai dodolan barang yang mungkin tidak kita butuh kita tidak bisa bantu ya kita tidak tukoni ya bodoh kandung kupas kering ya dia dalam hati ya Allah ya Allah aku juga tak burung ya dagangan wong ini atau kita doakan ya Allah jenengan paringi orang-orang ini ya rezeki sing barokah ya kita jalan dia ketemu misalnya ada orang apa namanya orang yang kelilingan mikul kayak gitu itu mikul kita ada rezeki ya beli walaupun kita nggak butuh Jawa sudah ngerti semua tapi misalnya nggak iso ya toh gitu doakan ya Allah ya jenengan paringi rezeki sing barokah ya jenengan jadikan dagangannya laris kayak tak mulai ya kayak mulai gawe rezeki lah kita doa seperti itu dapat pahala ya kita dapat pahala ya tapi lah iso pas gak niat gitu ojo diomong no ya misalnya ono kancamu loro ya kancamu tak ada duit ya kalau aku duit kon tak uang gak usah ngomong nanti nih ya gak usah ngomong tapi niat dalam hati ya Allah sumama aku ono rezeki lebih tak ewangi kancaku itu ya kon ngomong ya pas kon tanggal 6 diparani kok Mas Ali ya kok kabar iki sing ya apa ngeten lho ini kenapa nih ya itu lebih dake angel ya adalah ya yang penting ya mengawali ya momen bulan Syawal ini di dalam kita mengkaji kitab Al-Imam Abdul Haddad ya pasca Ramadan ini perbaiki niat kita ya perbaiki niat kita walaupun mungkin kita betul kok Ramadan ya sih pacetai gak ada perubahan tapi kita harus banyak berubah ya kita berusaha minimal dimulai dari niat kita. Kalau kita menata niat dengan baik, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita taufik di dalam aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita, keberkahan di dalam setiap langkah kita, dan apa yang kita lakukan termasuk bagian ya, seperti apa yang diucapkan di dalam qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi ya sirna ala azharihim ya, kita jalan melalui jalannya para ulama salaf ya wajahuna ilallah subhanahu wa ta'ala harapan kita nanti dikumpulkan dengan mereka ya walaupun amal kita tidak banyak tapi kita ikuti jalan mereka ya kita ikuti apa yang mereka lakukan walaupun tidak 100%-nya ya sedikit demi sedikit dengan harap nanti di kiamat dikumpulkan dengan mereka amin ya rabbal alamin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa alhiqna bihim fi jannatil firdaus ma'an nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin al-fatihah الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق